garis besar panorama kitab suci ya. Jadi kita mau melihat panorama kitab suci ya, melihat apa yang sebenarnya kalau kita sebut sebagai gambar besar ya, gambar besar dari kitab suci kita ya. Jadi itu yang akan kita coba untuk lihat. Sekarang kita akan datang kepada periodisasi untuk melihat bagaimana kitab suci itu ya. Jadi kita mau melihat periodisasinya ya, periodisasi dari kitab suci. Izinkan saya untuk share screen untuk membantu Bapak Ibu melihat apa yang dimaksud ya. Nah, mari kita akan lihat bagian ini ya secara khusus. Biar saya angkat ini dulu. Ya. Sekarang kita lihat kepada pembagian ini dulu untuk sebelum kita masuk ke dalam dunia periodisasi dari kitab suci. Nah, kalau Bapak Ibu lihat dari pembagian kitab suci yang kita punya, bagi perjanjian lama maupun perjanjian baru, masing-masing seperti saya pernah katakan bahwa tiap-tiap bagian itu berada di dalam durasi, di dalam waktu tertentu. Jadi ada waktu di mana kitab-kitab itu berada. Nah, inilah yang kita akan lihat bagaimana tiap-tiap kitab suci itu berada di dalam waktunya. Masih ingat cara kita mengingat Bible timeline? Ya, bersama-sama setelah kita mengatakan bahwa dimulai dari penciptaan, bapak-bapak gereja, keluaran, penaklukan, lalu hakim-hakim, kerajaan, pembuangan, kembali dari pembuangan, silent time, Injil, lalu gereja, misi, masa yang akan datang. Nah, waktu kita mempelajari itu, Bible timeline itu, kita pasti ingat bahwa tiap-tiap kisah di dalam kitab suci yang kemudian dicatat di dalam kitab-kitab itu, dia berada di dalam periodisasi tertentu. Jadi ada periodisasi waktunya. Waktu di mana tiap-tiap kitab itu ada. Mari kita lihat yang pertama, garis besar utama dulu untuk membuat pemahaman kita menjadi utuh, ya, untuk membantu kita melihat secara utuh gambaran dari Alkitab ini. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, sebenarnya ada rangkaian yang cukup panjang, ya, rangkaian yang cukup panjang dari perjalanan kitab suci kita. Ya, kalau dilihat di dalam timeline-nya, dilihat dari garis waktunya, maka secara garis besar dari perjanjian lama menuju kepada perjanjian baru ada bagian-bagian atau kisah-kisah yang seperti menjadi kisah-kisah utama ya, yang untuknya kita bisa melihat pembagian waktu, garis besar kejadian-kejadian penting itu yang kemudian terkait dari perjanjian lama dan sampai perjanjian baru. Apa saja Bapak Ibu kalau kita perhatikan, yang pertama kali yang kita bicarakan, kalau kita bicara garis besarnya, maka kita akan ketemu kisah bapak leluhur Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu kita tahu bahwa kemudian jadinya bangsa Israel itu kan karena Yakub dari 12 anaknya itu menjadi 12 suku Israel. Mereka kemudian mengalami penindasan, ya. Lalu Allah penindasan di Mesir, ya, setelah Yusuf meninggal. Lalu kemudian mereka beranak pinak, mereka ada di tanah Mesir. Tapi kemudian mereka mengalami setelah Yusuf mati, muncul Firaun yang tidak mengenal keturunan ini, mereka disiksa. Dalam penyiksaan itu, kemudian Allah memperhitungkan untuk kemudian membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu orang-orang Israel ini, mereka kemudian menjadi bangsa yang diberi Tuhan kasih karunia, tapi kemudian mereka tidak taat.
Nah, ketidaktaatan mereka itulah yang kemudian membawa mereka ke dalam pembuangan sebanyak 3 kali. Nah, di dalam masa pembuangan, di masa diaspora itu, mereka kemudian belajar kitab Taurat karena mereka jauh dari tanahnya, ya, dari tempat di mana mereka seharusnya berada. Itu lalu kemudian mereka mengalami masa diaspora. Setelah mereka banyak sekali belajar Taurat, pembelajaran Taurat yang kemudian disebut proses mereka belajar itu yang disebut sinagogi atau sinagog, yang nanti kemudian sinagog itu berkembang dalam masa Perjanjian Baru sebagai tempat awal sebelum munculnya komunitas gereja. Jadi di sinagoge lah orang Yahudi berkumpul, Yesus melayani mereka, lalu mereka percaya. Di sinagoge juga mereka biasanya berkumpul untuk beribadah sebagai orang Yahudi, lalu dilayani oleh Rasul Paulus dan teman-teman. Jadi sebenarnya sinagoge ini adalah sebuah tempat yang sebenarnya bukan tempat, tapi komunitas sebenarnya dalam Perjanjian Lama adalah komunitas mereka untuk berkumpul dan belajar Taurat. Proses pembelajaran itu kemudian membawa mereka sampai kepada masa pembuangan di Media Persia yang nanti kemudian mengizinkan mereka kembali dari pembuangan itu untuk kembali ke tanah perjanjian. Tetapi setelah di masa mereka menjadi bangsa yang sudah pulang ke tanah perjanjian, mereka kemudian tidak sungguh-sungguh, mereka masih berbuat kejahatan di mata Tuhan, dan kita tahu memang muncul sebuah masa yang panjang ketika Allah tidak berbicara melalui para nabi yang disebut masa intertestamental 400 tahun, itu masa kegelapan. Setelah itu kita mendapati bahwa perjalanan dari perjalanan waktu Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru ditopang oleh munculnya kerajaan Yunani yang mengalahkan Media Persia. Lalu Alexander Agung, Alexander the Great itu mulai melakukan apa yang disebut dengan Helenisasi. Jadi meyunanikan segala sesuatu. Dan akhirnya muncullah bahasa Yunani sebagai bahasa yang umum pada masa itu, ya, menjadi bahasa kerajaan yang menjadi bahasa internasional yang dipakai pada waktu itu. Dengan demikian, maka setelah proses Helenis itu ada keuntungan untuk munculnya tulisan-tulisan dalam Perjanjian Baru. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya di masa sebelumnya, di masa 400 tahun ini telah berkembang tulisan-tulisan, muncul berbagai tulisan-tulisan yang kemudian menjadi bagian dari tulisan-tulisan yang nanti berkembang antara masa Perjanjian Lama ke masa Perjanjian Baru. Lalu saudara-saudara, setelah Media Persia dikalahkan oleh Yunani, Yunani pun kemudian dalam masa kejayaannya berakhir dengan kekalahan oleh kerajaan Romawi. Maka Romawi menjadi kerajaan yang unggul pada masa itu, ya, Pax Romana, dengan segala kekuatan militernya membuat Yunani kalah oleh kerajaan Romawi, dan Romawi dalam masa kerajaan Romawi inilah kemudian Yesus, kisah gereja ketika Kristus memberitakan Injil lalu kemudian sampai kepada masa para rasul, itu semua berada di dalam masa kerajaan Romawi. Jadi secara garis besar itulah gambaran yang mestinya kita paham untuk membantu kita memahami kitab suci. Nah, kalau kita gambarkan dengan garis waktu semacam ini, ya, maka kita mendapati masa Perjanjian Lama penuh dengan proses
mulai penciptaan, proses ceritanya lebih banyak kepada itu ya, dengan pembagian-pembagian periodisasi waktu yang kalau dilihat dengan gambar besar akan menjadi seperti ini. Lalu masuk ke dalam masa antar perjanjian dan masuk kepada masa kemudian Kristus datang. Nah, kalau kita memperhatikan antara perjanjian lama di dalam periodisasinya, maka kita mendapati ada tahap-tahap waktu yang memang berbeda dari setiap zaman. Ya, ada durasi waktu yang sangat berbeda. Ada yang sangat panjang, ada yang pendek ya di dalam setiap bagian kisah-kisahnya. Nah, kalau saudara-saudara perhatikan, kalau kita menggabungkan maka ada periodisasi yang cukup ketat untuk perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Kalau sampai di perjanjian baru, kita mendapati bahwa kelahiran Yesus, kehadiran Yesus itu menjadi sebuah masa yang seperti memperpendek durasi dari masa perjanjian baru itu. Dia menyelesaikan proses kehadiran atau kedatangan Kristus itu, kemudian menghadirkan ya memang pendek sekali karena kan kalau kita lihat 3,5 tahun gitu ya kalau di dalam pelayanan Yesus, tapi kemudian dia menjadi panjang di mana di masa gereja. Nah, ini sebenarnya yang mesti menjadi semacam refleksi buat kita bahwa kehadiran Yesus secara fisik di dunia itu pendek dibanding dengan masa kalau kita membaca di dalam kitab suci, kita membaca begitu panjang kisah yang terkait dengan gereja. Betapa keunggulan gereja itu sangat nyata di masa perjanjian baru. Ya, jadi ada kalau saudara lihat ini detailnya dari apa yang tadi gambar besar, ya, ada masa kehancuran ya yang tadi saya sebut 2 kali, masa kehancuran bangsa Israel itu ya 597 sebelum Masehi, lalu 586 ya dalam proses-proses yang kemudian membawa bangsa Israel itu berada di dalam pengasingan. Juga kalau saudara lihat periodisasi, ya ini perkiraan waktu yang nanti sebentar kita akan lihat secara khusus detail-detail yang diberikan hanya untuk membantu kita melihat di mana proses waktu itu, ya peristiwa-peristiwa penting yang ada di dalam kitab suci perjanjian lama. Perjalanan bangsa Israel mulai dari penciptaan bapak-bapak gereja, Musa kemudian diganti dengan Yosua, lalu masa kerajaan. Ya, masih kita ingat ada kerajaan Saul pada waktu masih kerajaan yang bersatu, ya ada Saul Daud, lalu kemudian Rehabeam. Nah, dengan kerajaan bagian itu kemudian terjadi perpecahan atau kerajaan Israel terbagi menjadi 2 bagian, utara, yang kerajaan utara dengan 10 suku, dan yang selatan dengan 2 suku, dengan para nabi-nabi yang kemudian menjadi pemberita kabar baik ya buat berita tentang Allah, menjadi juru bicaranya Allah di masa ketika terjadi masa kerajaan. Nah, pembuangan yang mereka alami kemudian nanti berakhir setelah mereka semua pulang, 100 tahun masa mereka pulang, lalu kemudian Allah tidak berbicara melalui para nabi sampai muncul Yohanes Pembaptis sebagai permulaan untuk memberitakan, menjadi corong untuk membicarakan tentang kedatangan Kristus, ya, kedatangan Yesus. Yohanes menjadi pembicara yang kemudian membicarakan tentang secara publik, dia bicara mengenai rencana kedatangan itu. Lalu peristiwa Pentakosta yang 30 Masehi, peristiwa di mana Roh Allah turun, lalu Paulus 5 tahun kemudian Rasul Paulus bertobat dan kemudian nanti membawa Injil
dalam pemberitaannya, ya, ketika Paulus menjalankan misi sebanyak 3 kali hingga pemenjaraannya di Roma. Lalu setelah kematian itu, dari kematian Paulus, lalu Injil diberitakan, tulisan-tulisannya dikumpulkan dan nanti kemudian dijadikan kanon kitab suci. Ya, kira-kira itu gambarannya untuk melihat bagaimana rangkaian besar dari periodisasi kitab suci kita. Ya. Kalau saudara perhatikan di dalam ketika kita melihat secara khusus dari garis besar waktu pemberitaan itu, maka di masa perjanjian baru seperti saya katakan, durasi pelayanan Yesus pendek sekali, lebih banyak pelayanan yang terjadi adalah pelayanan gereja Tuhan, ya, misi kepada orang-orang bukan Yahudi itu punya jangka waktu yang sangat panjang, dan itu sebenarnya kalau kita lihat di Bible timeline kita, maka itu sedang menuju kepada masa depan, ya, setelah silent time, Injil Tuhan, masa gereja, lalu kita tahu kemudian pemberitaan Injil kepada misi kepada semua orang, dan itu berarti menuju kepada masa kekekalan, ya, yang Tuhan ingin menjikan. Baik, sampai di sini dulu kalau ada tanggapan sebelum saya masuk ke pembahasan lain. Ada pertanyaan, tanggapan sampai sejauh ini? Silakan. Ada pertanyaan, tanggapan? Mungkin Ibu bisa jelaskan tadi yang Yunani berkuasa, itu semua dibahasakan ke bahasa Yunani, ya. Ya, Nah, apakah di zaman itu setelah silent, terus zaman Yesus itu, ya, apakah bahasa Ibrani hilang atau gimana? Soalnya kita tahu ya. Alkitab Perjanjian Lama pun diterjemahkan menjadi Septuaginta. Ya, Septuaginta. Nah, masalahnya apakah memang pada saat itu orang Yahudi pada umumnya sudah pakai bahasa Yunani semua atau hanya sebagian? Ya, sebenarnya orang Yahudi itu mereka masih tetap menggunakan bahasa Ibrani. Ada kelompok-kelompok kan yang kemudian tetap mempertahankan Yunani mereka, keyahudian mereka, ya. Termasuk sebenarnya ke kelompok-kelompok yang nanti di dalam kitab sucinya orang Katolik yang kemudian dipakai itu kelompok Makabeus itu. Ya, jadi Yudas Makabeus dan keluarganya yang mempertahankan unsur Yahudi. Jadi memang kalau secara umum yang digunakan adalah bahasa Yunani. Apakah Ibrani ada? Masih ingat pada waktu Tuhan Yesus disalibkan kan ada tulisan di atas kepalanya itu menggunakan bahasa Ibrani juga. Jadi sebenarnya masih ada, tapi yang populer menjadi bahasa resmi, bahasa yang umum dipakai karena sudah terjadi proses Helenis, meyunanikan segala budaya pada waktu itu termasuk bahasa, maka mereka juga menggunakan bahasa Yunani juga, tapi bahasa Ibrani masih tetap. Rasul Paulus itu kan kemudian dipengaruhi juga oleh Yunani. Jadi ada pengaruh. Masih tetap ada. Cuma seperti Septuaginta itu kan pada bahasa Ibrani, kitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke bahasa Yunani untuk kepentingan orang-orang Yahudi pada zaman itu membaca karena banyak yang menggunakan bahasa Yunani. Karena itu bahasa bahasa pengantara yang mereka pakai pada masa. Begitu kira-kira, Pak? Ya, baik, terima kasih. Iya, baik. Saya lanjutkan lagi ya, Bapak Ibu. Nah, kalau kita memperhatikan, maka di dalam gambar yang lebih detail,
ada sebuah tulisan yang memberitahu kita bagaimana perjanjian lama sejarahnya secara detail ya. Kalau saudara perhatikan di mana saja saudara bisa dapat kisah-kisah ini ya Bapak Ibu ya, ini bisa menjadi referensi ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, oh kira-kira ini apa? Oh masa Pentateuch, masa perjanjian kitab-kitab Musa itu, oh dia ada dicatat di mana, kita bisa dapat referensinya. Oh kira-kira di sini ya, Kejadian pasal 12 sampai 50. Sementara kitab hikmatnya adalah Ayub gitu ya, bagaimana mereka di dalam masa patriark itu. Kemarin kan ditanya tuh dari mana? Ini karena memang ada durasi waktu ya yang kemudian digambarkan oleh beberapa buku, dan memang secara timeline memang Ayub itu berada di dalam masa bapak-bapak patriark, bahasa leluhur Israel. Ya. Jadi ini kira-kira kitab-kitab yang dalam perjanjian lama yang bisa menggambarkan tiap-tiap bagian ya, tiap-tiap bagian dari kitab suci itu. Kalau dilihat lagi seperti yang pernah saya tunjukkan kepada saudara-saudara, ini adalah rentang waktu perjanjian lama, tiap-tiap bagian ya, ada dari penciptaan, lalu Abraham dipanggil keluar dari tanah Mesir, masuk tanah Kanaan, lalu penaklukan, proses penaklukan selesai, mereka punya kerajaan, lalu kerajaan itu menjadi pecah gitu ya, masa Rehabeam itu lalu jatuh ya, mereka jatuh karena berdosa, itu khususnya mulai dari kerajaan Israel bagian utara, lalu kerajaan Israel bagian selatan, mereka kembali ke pembuangan dan menjadi masa akhir dari perjanjian lama. Setelah mereka kembali dari pembuangan, sudah 100 tahun berada di tanah perjanjian, namun kemudian Allah tidak berbicara melalui para nabi, dan mereka menjadi semakin berdosa ya, semakin tidak mengenal Allah. Ada 400 tahun masa kegelapan sampai masa keperjanjian. Bagaimana kita memahami pembagian kronologis, itu kan yang menjadi pertanyaan penting. Penentuannya memang menjadi sedikit lebih sulit, Bapak Ibu, karena memang tujuan kitab suci itu kan tidak bicara mengenai timeline, gitu. Tapi bagaimana Allah sedang menunjukkan bertindak kepada untuk menolong manusia dalam proses penyelamatan. Masih ingat dari awal kita bicara 360 derajat ini ya, 360 derajat dari proses kita belajar ini, tujuannya kan sebenarnya hanya satu, yaitu bicara mengenai kasih karunia Allah, itu ya, kebaikan Allah yang dinyatakan kepada manusia. Sehingga apa yang terkait dengan kronologis yang detail itu bukanlah tujuan dari kitab suci. Ya, dalam waktu penciptaan yang dilakukan ya, dari peristiwa kronologis yang biasanya dipakai teorinya adalah teori Asher ya, Asher yang kemudian ya walaupun tidak populer tapi cukup dikatakan cukup mumpuni untuk menjumlahkannya. Dalam waktu itu dipakai dengan teori ini dipakai untuk menjumlah gitu ya. Jadi menjumlah keturunan-keturunan itu ya, silsilah yang ada, lalu kemudian diurutkan kira-kira seperti apa ya, khususnya yang ada di Perjanjian Baru. Dari silsilah itu kemudian mereka mulai mengukur ya, membuat oh kira-kira begini, dari silsilah berarti kira-kira oh berarti Adam itu sekitar dari penciptaan berarti tahun berapa gitu ya. Jadi dipakai itu berdasarkan silsilah mereka itu. Maka kira-kira didapati semacam ini. Dari teori itu didapati pembagian, kalau dilihat teori periodisasi waktunya,
akan terlihat seperti yang nampak pada layar Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat, lalu kemudian ini untuk apa? Untuk keperluan pada waktu Bapak Ibu ingin memberitakan Injil, kira-kira diperkirakan tahun sekian. Ya, untuk menolong orang memahami dalam masa itu apa yang terjadi, budayanya seperti apa. Ya, Bapak Ibu bisa menggunakan informasi-informasi ini untuk membantu memperjelas penjelasan firman Allah. Secara garis besar ada 7 kronologi sejarah Perjanjian Lama dari Adam sampai Abraham. Lalu patriark, bapak-bapak Israel, masa keluaran atau Exodus, dan hakim-hakim, lalu kerajaan yang bersatu, yang masih merupakan satu kerajaan, teokrasi, ya, kemudian, mereka berada di dalam kerajaan, lalu kemudian kerajaan yang bersatu itu terpisah, dan masuk kepada pembuangan sampai kembali. Kalau kita gambarkan lebih detail, maka kronologis Perjanjian Lama dari zaman Adam sampai Abraham, jadi Adam, Abraham, semuanya. Adam, Abraham 500.000 sampai 400 tahun sebelum 4.000 tahun sebelum Masehi, ya 5.000 tahun 5.000 sebelum Masehi sampai dengan 4.000, dia menjadi lebih kecil, ya kita urutan waktunya. Penempatan waktu kronologis ini karena mengingat 2 peristiwa besar, air bah yang diperkirakan itu tahun 300 sebelum Masehi, lalu kemudian Menara Babel 300 sampai 200 sebelum Masehi. Maka pastilah dia harus lebih awal, gitu ya. Adam itu seharusnya, Adam dan Abraham sampai Abraham seharusnya ada di masa sebelumnya. Lalu kemudian para patriark pasti dia setelah tadi ya air bah itu, ya, makanya diperkirakan tahun 2000 sampai 1400 sebelum Masehi. Yang bisa kita lihat tadi, ya, menurut referensinya ada di Kejadian 15 sampai 12 sampai 50. Dalam periode ini diambil demikian karena memang ada lingkungan kebudayaan yang dianggap cocok, ya, di antara tahun 2000 sampai 1610 Masehi, ya, bagaimana cara hidup orang pada waktu itu nomadik, ya, jadi nomanen, pindah-pindah. Loh, kenapa itu bisa dijadikan petunjuk untuk bapak-bapak leluhur Israel? Ya karena memang kalau membaca kitab suci, Yakub, Abraham, Ishak, Yakub tuh tinggalnya kan nomaden, itu pindah-pindah, gitu, ya. Jadi mereka berpindah-pindah. Maka penempatan itu, ya, pengembaraan Abraham itu menjadi pengembaraan yang dianggap tahunnya adalah tahun yang cocok dengan tahun 2000 sampai dengan 1400. Dan juga memang tanah Palestina sendiri kan belum banyak penduduk, sehingga proses pengembaraan itu dilakukan dengan bebas di daerah-daerah yang subur, itu ya, daerah-daerah yang subur, Mesopotamia itu, ya, daerah bulan sabit itu, ya, itu kira-kira latar belakangnya. Lalu pembagian khusus zaman keluaran, ya, diperkirakan juga masih tahun 2000 sampai 1400 sebelum Masehi. Nah, setelah Abraham dipanggil sampai masa Yakub dan Yusuf di Mesir itu, ya, lalu mereka semua pindah ke Mesir. Sampai keluarnya dari Mesir diperkirakan 1290 sebelum Masehi. Nah, ketika itu Musa diperkirakan 80 tahun usianya. Jadi bisa membayangkan umur Musa yang cukup tua untuk ukuran kita sekarang, tapi Tuhan memberi kekuatan kepadanya
memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, yang lalu memang saya dengar Pak Erik kan ada kasih tahu mengenai umur ya sedikit banyak ya. Memang usia mereka pada waktu itu ya usia yang panjang gitu, karena Tuhan yang kasih dengan apa? Ya pastinya waktu Tuhan kasih, Tuhan beri kekuatan. Zaman hakim-hakim kalau kita lihat diperkirakan 1400 sampai 1050 sebelum Masehi. Ya, ini memang masa sesudah Yosua mati ya, karena memang kemudian pada waktu itu muncul sebagai masa kegelapan bagi bangsa Israel karena setiap orang berbuat menurut pandangannya ya, pandangannya sendiri. Kalau baca di kitab Hakim-Hakim itu muncul sebuah bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka ada 13 hakim yang ditunjuk untuk memimpin bangsa Israel sebelum ada masa kerajaan. Kehidupan bangsa Israel sangat mundur ya, bukan saja dalam kerohanian tapi juga dalam masa hakim-hakim ini secara keamanan, kemudian kesejahteraan jasmani, mereka mengalami banyak sekali keadaan tidak nyaman. Nah, kalau saudara ingat pada waktu itu ya ada khususnya kisahnya Gideon itu ya, mereka tuh mengalami ketakutan yang luar biasa, menganggap bahwa Tuhan meninggalkan mereka gitu ya, karena ada orang mereka kerja, orang merampok, gitu ya. Mereka merasa sangat lemah karena dikalahkan, ya, diperlakukan buruk, dan memang persoalannya cuma satu, mereka itu berbuat dosa. Jadi dosa itu mendatangkan, kita mesti ingat dosa selalu mendatangkan penderitaan, bukan saja kita, tapi orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau ada dosa, selalu akan ada dampak penderitaan yang seharusnya tidak ada kalau kita menunjukkan kesetiaan. Ya, tapi tidak juga selalu bahwa penderitaan itu karena dosa itu ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan, nah, tergantung bagaimana kita memperlakukan diri kita, meresponi apa yang Tuhan izinkan terjadi. Hakim-hakim. Setelah itu, setelah masa hakim-hakim, orang-orang Israel sangat merindukan untuk memiliki raja, gitu ya. Mereka ingin seperti bangsa-bangsa yang lain. Maka mereka kemudian meminta untuk dipimpin oleh raja. Kita tahu mulai dari Saul. Nanti ada Saul, ada Daud, itu ada Salomo. Ya, di dalam masa kerajaan bersatu, dan ini menjadi masa yang gemilang, masa yang sangat makmur. Derajat kehidupan mereka sebagai bangsa pilihan Allah itu sangat tinggi, banyak kemajuan-kemajuan. Lalu sayangnya bahwa dalam sistem pemerintahan yang teokrasi, Allah memerintah itu mulai ditinggalkan oleh mereka. Allah memberitahu kepada raja, kepada pemimpin-pemimpin pada waktu itu mulai ditinggalkan ya. Jadi mereka ingin punya raja itu ya, raja yang kemudian membawa mereka kepada penderitaan gitu. Ya, jadi kemauan mereka untuk memiliki raja sendiri menjadi problematik yang akan melahirkan banyak sekali kesengsaraan di masa kemudian. Setelah itu kerajaan yang tadinya bersatu sampai pada masa Salomo itu kemudian di masa Rehabeam itu kemudian menjadi pecah 930 sampai 586 sebelum Masehi. Tahun tersebut menjadi masa setelah Salomo memerintah, kerajaan menjadi pecah, ya, runtuh, dan kemudian bangsa Israel dibawa ke dalam pembuangan. Sebenarnya di dalam masa itu kita tahu kitab suci Perjanjian Lama mencatat dalam kronologis itu Allah masih menunjukkan perhatiannya walaupun mereka berdosa,
ya, penyembahan yang mereka lakukan, percaya kepada patung-patung itu membawa mereka kepada penderitaan yang lebih besar, ya. Tapi Allah masih memberikan para nabi, membangkitkan para nabi. Kalau saudara lihat tadi ada nabi-nabi yang bicara baik di utara dan selatan. Nah, itu sebenarnya bentuk dari kasih sayang Tuhan kepada kerajaan ini, kedua kerajaan. Kerajaan utara yang lebih awal itu dibawa ke pembuangan yang dengan 10 suku itu yang ada di sana. Lalu kemudian yang terakhir dibawa ke pembuangan adalah 2 suku yang ada di bagian selatan. Suku yang oleh Alkitab Suci dicatat sebagai suku di mana menghadirkan keturunan Daud. Dari keturunan Daud itulah yang nanti kemudian datanglah Mesias, Yesus Kristus ke dalam dunia. Setelah mereka di dalam pembuangan, lalu kemudian mereka juga akhirnya tahun 587 sebelum Masehi mereka kembali. Ya, untuk yang pertama kalinya ya, kembali kepada pembuangan, gitu ya. Kembali dari pembuangan. Nah, di pembuangan itulah yang tadi saya sebut sinagog itu, ya, mulai bangsa Yahudi mereka lebih banyak belajar Taurat, maka muncul Yudaisme mereka, ya. Jadi Yudaisme itu lahir ya di masa di mana mereka berada di dalam masa pembuangan, ya, masa diaspora tadi, ya, yang di dalam timeline itu ada pada masa nomor yang 8, gitu ya. Diaspora itu di masa itulah mulai muncul mereka belajar Taurat itu, ya, dan pembelajaran Taurat itulah yang kemudian lebih banyak memberi identifikasi diri mereka sebagai bangsa Yahudi, orang-orang yang disebut yang memiliki kebudayaan atau cara hidup yang Yudais, ya, cara hidup Yudaisme, mempertahankan Taurat, itu ya, menjalankan Taurat dengan sangat ketat, yang nanti kemudian perpanjangan dari kehidupan pola hidup Yudaisme ini nanti terlihat di Perjanjian Baru oleh siapa? Kaum Farisi, itu ya, orang-orang yang sebenarnya merupakan keturunan dari yang terus mengembangkan Yudaisme mereka di zaman Perjanjian. Ya. Dalam periode kedua dari masa pembuangan, tadi kan ada kelompok yang utama itu bangsa Israel bagian utara yang masuk dalam pembuangan, tapi yang kemudian kelompok yang kedua yaitu bangsa 2 suku di bagian kerajaan bagian selatan itu, mereka kemudian kembali ke Palestina setelah masa pemerintahan atau mereka dijajah oleh media Persia. Ini ada yang hidup ya. Ini ada yang hidup ini yang. Nah, dalam proses kembalinya oleh kesempatan yang diberikan oleh Raja Koresi dari media Persia itu, yang mengalahkan Babel itu, lalu kemudian mereka pulang ya dengan kalau kita lihat secara kronologis ada Sesbazar memimpin kelompok yang pertama di 538 sebelum Masehi, pulang lalu membuat fondasi bait suci. Lalu rombongan kedua, kenapa harus fondasi bait suci, kan, itu pertanyaan, karena memang kerajaan atau namanya telah dihancurkan, itu ya, bait suci telah dihancurkan. Jadi harus membangun kembali, itu ya, fondasi itu. Lalu rombongan kedua 520 sebelum Masehi, ya, mereka kemudian bait suci sudah selesai, ya, Esra dan teman-teman dipimpin pada waktu itu Hagai dan Sakaria. Kalau baca di Esra pasal 2 ayat 64, saudara akan lihat itu. Lalu kemudian pengutusan yang terakhir oleh Esra dan rombongan Yahudi 458 dan 445, Nehemia datang ke Yerusalem untuk menyelesaikan pembangunan bait suci, ya. Secara detail Bapak Ibu bisa melihat
durasi waktu ini ya, kemarin siapa ada ditanya tentang kehidupan Ayub itu ya. Jadi di buku Book of Bible List ya, Wilmington menyebutkan bahwa memang ini kehidupan Abraham itu diperkirakan, Ayub itu diperkirakan menjadi bagian dari bersama-sama dalam satu kelompok waktu dengan bapak-bapak leluhur Israel, ya, dari bapak-bapak leluhur Israel begitu. Ini adalah gambar detail tadi atau kronologis yang lebih detail dari tiap-tiap cerita kisah dalam Perjanjian Lama. Bapak Ibu bisa lihat juga ya. Ini sebelum masa tahun Yesus, sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Oke, sampai di sini ada tanggapan lagi dari Bapak Ibu, pertanyaan sebelum saya lanjut. Ada pertanyaan, tanggapan dari Bapak Ibu? Begini, Ya, Bu. Menurut tabel yang terakhir Ibu tampilkan ada tahun-tahun itu kan, tahun 2165. Ini menurut tahun apa ini ya? Tahun internasional yang bagaimana ini? Gitu. Ya, kita pakai tahun Romawi itu, Pak. Tahun-tahun yang sudah dipakai, yang kita pakai sekarang sebenarnya. Tahun yang kita pakai. Yang kita pakai seperti saat ini. Ya, yang kita pakai. Jadi tapi dikurangi dari tahun Masehi dari tahun sebelum Masehi ke tahun Masehi itu, Pak. Terus penjelasannya mengenai kelahiran Abraham ini tahunnya 2165 ini bagaimana ya? Saya kurang paham. Sebelum Masehi, Bapak. Bukan ini sebelum Masehi. Ya, kan perjanjian lama kan, iya, perjanjian lama kan sebelum Masehi, Pak. Iya. Bapak lihat di atas tuh, Pak. Oke. Sebelum Masehi, yang Pak. Oke, terima kasih. Ya kan sebelum Masehi ini, Pak. Ini bukan tahun Masehi, Pak. Tahun sebelum Masehi. Sudah saya warnai biru, Pak, supaya bisa kelihatan. Ya, sebelum Masehi. Terima kasih Bapak buat pertanyaannya. Ada lagi? Ibu, satu lagi. Itu ya. Terhitung dari jarak dari Adam sampai ke Abraham. Nah, dihitung dari mana? Dihitung mulai dari mana? Adamnya ketika Adam diciptakan atau Adam setelah jatuh dalam dosa? Hitungannya itu per tahunnya itu dari mana? Terima kasih. Pertanyaannya ini karena dipicu sama Pak Erik ini, jadi nanyanya ini gara-gara Pak Erik ini. Ayo Pak Erik jawab. Ya jelas pada masa Adam itu kan dipakai, Pak, ini perkiraan ya Pak. Jadi perkiraan, oh ada tahun sekian gitu. Jadi ditarik mundur, Pak. Nanti kalau mau tahu pastinya ketemu Adam lalu tanya, kamu masih ingat tahunnya? Bapak lihat tadi, makanya saya bilang ada teori yang sebenarnya tidak populer, teori Asher itu. Hanya untuk menggunakan, yang mereka pakai adalah menggunakan silsilah itu. Oh kalau ini dia tahun ini kira-kira kalau patriark itu yang cocok tuh mana? Oh nomaden kan, nah, di budaya pada mana yang masa nomaden itu? Nah itu dah lalu ditarik mundur gitu kira-kira Pak. Jadi perkiraan Pak. Yang pasti nanti ketemu Adam. Kita tanya, mana pusarmu ada nggak? Gitu ya Pak Erik, mana ada pusar nggak? Nanya gitu Pak. Coba tunjukin kamu punya pusar nggak? Kalau kita kan ada pusar, Adam siapa yang lahirin dia? Coba, nggak ada kan? Tanya dia. Kira-kira gitu Pak, jadi perkiraan, itu perkiraan. Terima kasih Bu. Ya, ada lagi pertanyaan, tanggapan? Nah, Bapak Ibu, tahukah kita ya, kalau Bapak Ibu kemudian perhatikan sebenarnya
dengan penjelasan kronologis tadi Bapak Ibu sudah bisa tahu seluruh isi perjanjian lama. Benar nggak? Udah tahu tuh. Oh, jadi kisah ini ya kita mulai dari Bible time itu kan, penciptaan Bapak-bapak Israel. Itu kalau kita sudah bisa melihat itu ya dari 360 derajat saja sebenarnya kita udah tahu kitab suci perjanjian lama secara utuh. Secara keseluruhan maksudnya. Gambar besarnya itu kita udah bisa dapat. Jadi kalau seharusnya pada waktu kita bicara firman Allah, kita berbagi firman Allah, ataupun kita belajar sendiri buat diri kita sudah punya gambar besar. Oh, kira-kira waktunya adalah durasinya. Oke. Saya itu senangnya melihat Bapak Ibu ini kan senang belajar. Nah, sekarang boleh nggak saya kasih waktu 5 menit, Bapak Ibu ketik di chatnya, nah, tulis apa yang Bapak Ibu bisa tahu, bisa ceritakan garis besar kronologis perjanjian lama. Berdasarkan kronologis tadi, coba cerita apa yang Bapak Ibu tahu isi gambar besar dari perjanjian lama. Kalau di chat 5 menit ya, saya kasih waktu di chat apa yang Bapak Ibu tahu. Sudah bisa paham dari kronologis tadi tentang isi perjanjian lama. Silakan 5 menit dari sekarang. Kan Bapak Ibu tuh ini ya, gitu ya. Silakan. Atau kalau ada yang mau nanti Bu, saya ngomong aja boleh. Boleh. Ya, jadi ini 5 menit, silakan dilihat lagi. Lalu kemudian nanti Bapak Ibu yang mau chat boleh, yang mau ngomong langsung juga boleh, gitu ya, menggambarkan perjanjian lama. Ya, silakan belajar dulu sebentar, 5 menit. Dari sekarang berarti jam 10 tepat ya. Mohon nanti kita akan diskusikan hasil. Silakan. Oke, bagaimana? Siapa mau coba duluan? Ada yang mau coba? Menceritakan, oh ini ada nih, sudah ada kayaknya nih ya, saya baca dulu. Oke, Pak Valen ya, tentang bagaimana Tuhan menyatakan diri kepada dunia melalui bangsa Israel. Oke, makasih Pak Valen. Ada lagi yang lain? Apa yang bisa teman-teman katakan mengenai ini? Ada? Mengenai gambar besar bangsa Israel dari kronologi yang kita pelajari. Ada yang bisa? Ada tanggapan? Kira-kira isinya apa ya? Gitu. Waduh, kalau nggak ada nih, ini jelas atau bablas ini? Jangan bablas. Ya, oke, ya, saya berharap nanti setelah ini kita bisa gambarkan dengan baik apa yang diceritakan atau gambar besar dari perjanjian lama. Yuk, mari kita bilang dulu. Gimana Bu Lili? Pengenapan dalam perjanjian baru kali ya Bu ya, historis daripada perjanjian lama itu. Pak Valen tadi udah benar juga, udah benar bahwa alam perjanjian lama menggambarkan kasih Allah melalui bangsa Israel, ya kan? Terus bagaimana Allah punya rencana keselamatan. Bu Lili bisa bantu saya Bu, peristiwa apa yang sebenarnya berikan beberapa peristiwa penting yang ada di dalam perjanjian lama yang Bu Lili ingat, yang menunjukkan gambar besar peristiwa di perjanjian lama. Boleh diceritakan Bu Lili?
Apa aja? Penciptaan. Iya kan? Apa aja? Penciptaan, terus apa? Ada apa lagi? Penciptaan, kemudian Bapak Gereja ya. Bapak Israel. Keluaran, kemudian penaklukan, hakim-hakim, kerajaan, terus pembuangan. Dan kembali dari pembuangan sampai kepada masa sunyi ya. Coba, ya sudah benar Ibu, ya. Apakah silent time ya, silent time. Ya, silent time, ya betul. Itu sampai di situ perjanjian lama. Ya. Betul. Pak Beni, siapa ya bisa bantu saya beritahu ada pembuangan berapa kali ya? Ada berapa kali pembuangan itu? Ada yang tahu berapa kali masa pembuangan? 3 kali ya. 3, betul ya. Ya, ada 3 ya, 3 kali masa pembuangan, betul. Pembuangan yang dialami oleh bangsa Israel. Ada berapa kerajaan? Ada berapa raja sebelum terjadi perpecahan itu bangsa Israel? Masih ingat? 2. Ada berapa raja sebelum terjadi kerajaan Israel terpecah menjadi 2? Ada berapa raja yang memerintah? Ingat? 3. Ya kan? Saul, Daud, lalu Salomo. Nanti kemudian Rehabeam itu kan terjadi perpecahan. Oke. Oh, ada catatan dari Bu Meti ya. Kasih Allah yang begitu besar, yang luar biasa, walaupun terjadi pemberontakan bangsa Israel, Allah tetap menyatakan kasih-Nya. Oke. Terima kasih ya Bu. Nah, baik, kita akan ada Pak Alberto. Menurut saya Tuhan ingin menunjukkan kasih setianya yang adil, setia dan adil, juga mewujudkan manusia yang serupa dengan Allah. Oke, baik. Ada lagi tanggapan? Baik, Bapak Ibu, karena ini sudah 10:05, maka kita akan istirahat, lalu kita akan lanjut lagi ya. Kita akan lanjut jam 10:10. Jadi silakan istirahat sebelum kita lanjut untuk pelajaran kita sejam sebelum nanti akan saya serahkan kepada Pak Erik ya. Oke, baik, kita akan istirahat 5 menit, silakan. Mari kita akan melanjutkan pembahasan kita lagi. Ada yang mau memberi tanggapan? Coba saya lihat, adakah lagi? Menggambarkan kebesaran Allah yang konsisten, persisten dalam memberikan reward dan punishment kepada bangsa Israel. Good. Ya, Bapak Ibu, semua yang Bapak Ibu katakan adalah benar. Nah, harapan saya selain dari pemahaman teologis yang Bapak Ibu dapat, kronologisnya itu diingat gitu ya, diingat bahwa kita ada apa dulu. Mari kita sebut lagi Bible timeline kita. Bible timeline, masih ingat? Penciptaan, Bapak-bapak. Berapa Bapak? Israel. Ini kelihatannya saya harus. Keluaran. Ya, ulang dulu Pak ya, biar semua. Maaf ya, tadi saya sudah sampai saya share dulu supaya semua bisa baca ya, sama-sama ya. Oke. Yuk, mari kita sebut bersama-sama. Oke, Bible timeline. Penciptaan, Bapak-bapak Israel, keluaran, penaklukan, hakim-hakim, kerajaan, pembuangan, kembali dari pembuangan, silent time. Oke, sampai di situ dulu ya. Silent time nanti yang perjanjian baru kita sebut lagi. Oke. Nah,
harapan saya dengan kronologis tadi, Bapak Ibu sudah punya penggambaran, oh diperkirakan sekitar tahun sekian sampai tahun sekian dengan kronologis yang Bapak Ibu sudah pelajari pada hari ini. Jadi ada sedikitnya ada 9 lah ya, kita sebut 9 karena dia sampai kepada masa silent time ya. Jadi penciptaan, Bapak-bapak lalu Israel, keluaran, penaklukan, hakim-hakim, kerajaan, pembuangan, kembali dari pembuangan, lalu sampai kepada silent time. Nah, sekarang kita akan lihat dari silent time menuju ke masa perjanjian baru, apa yang sebenarnya terjadi. Izinkan saya untuk share screen khusus untuk bagian ini. Sebentar saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu apa yang sebenarnya terjadi. Ya, mari kita akan lihat setelah dari masa perjanjian baru, perjanjian lama, lalu kemudian Alkitab kita menulis tentang perjanjian baru yang kalau kita lihat relasinya, hubungannya, maka kita bisa mengatakan ada gambar besar rencana keselamatan Allah proto Injil itu ya, Kejadian 3 ayat yang ke-16, 15 itu, lalu 16, lalu kemudian setelah kegagalan dari bangsa Israel dalam perjanjian lama, kemudian Allah merencanakan Kristus yang nanti datang dalam perjanjian, kisahnya adalah dicatat di dalam masa perjanjian baru. Jadi sebenarnya sekali lagi ada relasi yang dekat, yaitu perjanjian lama menggambarkan tentang rencana keselamatan Allah, perjanjian baru mewujudkan gitu ya dengan kehadiran Yesus sebagai Sang Mesias. Nah, kalau kita mundur ke peristiwa perjalanan sejarah, tadi setelah 3 kali itu ya, saya sebut ada berapa, saya tanya ada berapa masa pembuangan bangsa Israel itu ya, pertama ke kerajaan Asyur, lalu ke kerajaan Babel, ke kerajaan Persia, lalu masuk kepada masa intertestamental gitu ya. Jadi kalau saudara lihat ya, ini adalah daerah-daerah yang dikelilingi nih, kalau saudara perhatikan ya, ini adalah tanah ya, ini Israel, Palestina ya, Palestina. Sementara daerah-daerah yang ada di sekitarnya itu ya, yang merupakan daerah-daerah yang menjajah ya, Asyur, Babilonia, Media, Persia gitu ya. Jadi ya Persia yang kemudian yang terakhir kali itu mereka kembali ke tanah perjanjian. Nah, saudara, di dalam masa itu sebelum masuk ke masa perjanjian baru ya, setelah terakhir dari Media Persia, kita tahu kemudian nanti ada kerajaan Yunani tadi ya, di masa intertestamental. Jadi Yunani, Mesir, Syria, Makabeus ya, itu kelompok Makabeus itu, pemberontakan Makabeus itu semua ada di masa antar perjanjian. Jadi setelah kembali dari Persia itu Media Persia, lalu kemudian mereka ada di tanah perjanjian 100 tahun lebih, mereka sudah ada di situ, lalu kemudian muncul masa intertestamental 400 tahun dari Maliaki sampai dengan Yohanes Pembaptis. Nah, ada muncul kerajaan-kerajaan yang pada waktu itu memerintah, ya Yunani, yang tadi kita sebut dengan Helenisnya, ada Mesir, ada Syria, ini kerajaan-kerajaan yang ini semua sebenarnya dari latar belakang Yahudi. Kalau kita mengatakan ini dari kerajaan-kerajaan apa, orang-orang Yahudi sebenarnya, itu ya latar belakang mereka, peperangan antara saudara dengan saudara sebenarnya. Lalu sampai kepada semua ini dikalahkan oleh kerajaan Romawi, ya, secara garis besar dikalahkan oleh kerajaan Romawi dan Kristus lahir. Nah, masa perjanjian baru rentang waktunya ya kalau dilihat dalam kronologis waktu 5 sebelum Masehi, 5 sebelum Masehi sampai kepada Masehi, itu ya Pak ya. Jadi kalau kehadiran, kalau dihitung masa perjanjian baru, dia masuk dari kategori mana? Dia 5 tahun 5 sebelum Masehi, kan semakin kecil dari
5.000 itu sampai semakin kecil. Nah, 5 sebelum Masehi hingga 45 pada masa Masehi itulah menjadi rentang waktu di mana kisah perjanjian lama itu perjanjian baru itu ada. Ya, jadi kalau dilihat secara detail ya Yesus lahir gitu ya sebelum Masehi ya. Jadi peristiwa sebelum Masehi sampai kepada perjuangan pelayanan para Yesus dan kemudian dilanjutkan oleh para muridnya. Tuh, ya. Dan kemudian kepada orang-orang non-Yahudi dilakukan oleh Rasul Paulus. Ya, kira-kira ini rentan waktunya. Nah, kalau kita lihat pada masa sebelum Kristus datang, kalau kita lihat dalam garis besar periodisasi waktu tadi, kita mendapat bahwa sebenarnya Allah mempersiapkan, kalau kita gambarkan, Allah mempersiapkan 3 bangsa besar yang ikut mempersiapkan kedatangan Kristus ke dalam dunia itu. Ya, kalau kita lihat yang pertama adalah orang Ibrani, lalu kemudian orang Yunani, dan kerajaan Romawi. Ada 3 bangsa besar ya yang ikut berpengaruh dalam periodisasi. Kalau kita gambarkan dari perjanjian lama, siapa? Ada bangsa Israel, bangsa umat pilihan Allah. Di dalam proses rencana keselamatan itu, ya di dalam lalu kemudian di masa intertestamental itu ada Yunani. Untuk apa? Yunani yang kemudian mengawali perjanjian baru itu ya, mengawali dengan bahasa Yunani yang mempersiapkan kitab suci perjanjian baru nantinya dalam bahasa Yunani. Sementara Romawi itu menjadi kerajaan yang mempersiapkan masa gereja mula-mula. Masing-masing memberikan kontribusi ya dari yang tadi kita lihat, memberikan kontribusi ya. Perjanjian baru itu ya dalam masa antar perjanjian ada banyak sekali tulisan-tulisan yang muncul gitu. Karena ada Allah juga memakai 3 bangsa untuk persiapan menuju kepada masa perjanjian baru. Sedikit tentang masa intertestamental, Bapak Ibu. Karena Allah tidak berbicara melalui para nabi, maka setelah reformasi, ya, kalau baca di kitab Esra itu, ya dari kitab Maleaki, Esra, Nehemia itu membawa bangsa Israel kan waktu mereka ada di tanah perjanjian, mereka mulai setelah reformasi itu perlahan-lahan meninggalkan kekudusan Allah. Para imam berdosa, gitu ya, para imam menjadi berdosa, melalaikan tugas mereka. Mereka acuh tak acuh terhadap lalu mereka acuh tak acuh terhadap dosa, terhadap tugas, maksudnya, lalu kemudian banyak sekali perbuatan dosa. Akhirnya kita tahu di akhir dari nubuatnya Maleaki itu Allah tidak berbicara ya melalui para nabi. Ada 400 tahun mulai dari Maleaki sampai dengan kehadiran Yohanes Pembaptis dalam masa perjanjian baru sebelum Yesus tampil dalam pelayanannya di muka bumi ini disebut sebagai masa kegelapan atau intertestament. Antara testamen ya. Jadi masa antar perjanjian. 400 tahun disebut masa kegelapan. Nah, pada zaman Maleaki sebenarnya berakhir di masa Maleaki, seperti saya katakan, sudah 100 tahun mereka ada di Palestina, tapi mereka masih di bawah kekuasaan Persia tadi. Jadi masih tetap harus bayar upeti dan kemudian muncul kekuatan politis tadi yang saya sebut ada orang ada Yunani ya kita ada Yunani, ada Mesir, ada Syria, kelompok-kelompok Makabeus itu mulai maju berperang. Nah, 4 bangsa yang saya bilang tadi
bangsa yang turut berpengaruh kalau kita lihat perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bangsa itu adalah bangsa Ibrani, Yunani, Romawi. Mari kita sebut sama-sama, ada 3 bangsa yang penting, apa saja? Bangsa Ibrani, Yunani, dan Romawi. Nah, mari kita lihat ya. Mari kita lihat bangsa yang ketiga bangsa itu dan apa yang menjadi peran serta mereka di dalam dunia perjanjian baru khususnya untuk kekristenan. Nah, kalau saudara perhatikan dalam perjalanan bangsa Israel, subbangsi mereka yang terbesar adalah kepercayaannya yang monoteis. Kepercayaan mereka kepada satu Allah itu ya, Allah yang tunggal, Allah yang esa. Bangsa-bangsa lain pada masa itu mereka adalah bangsa yang sebenarnya merupakan bangsa yang percaya kepada banyak dewa, ya, kepada banyak ilah-ilah. Sementara bangsa Israel, ya bangsa Yahudi pada waktu itu, bangsa Ibrani, mereka menjadi bangsa yang monoteis, bangsa yang percaya Tuhan yang esa dan mereka menjaga Taurat. Masih ingat tadi? Setelah mereka ada menjadi jemaat mereka menjadi kelompok yang diaspora yang mengalami pembuangan, mereka kemudian tetap menjaga Taurat itu, ya, yang tadi sinagoge itu, ya, sinagoge. Mereka kumpul, mereka menjadi kelompok Yudais yang mau menjaga Taurat Tuhan. Bahkan mereka menjaganya dari masa itu, ya, Taurat yang Tuhan beri waktu mereka di Bukit Sinai itu ya, ingat ya, Allah memberikan kepada mereka Taurat, lalu kemudian perintah-perintah itu sekitar kalau di Taurat itu 640 ya, dari mereka memiliki apa yang disebut dengan Taurat buat mereka. Nah, itu yang mereka miliki, mereka menjadi penjaganya mulai dari masa pembuangan juga sampai masa intertestamental. Ada kelompok-kelompok, termasuk kelompok Makabeus, itu ya. Kalau saudara nanti belajar hermeneutik, kalau saudara dapat, mereka mulai menyimpan perkamen-perkamen, itu ya, yang mereka menyimpannya, yang kemudian tulisan-tulisan atau kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, penjaganya siapa? Orang Israel, gitu ya, orang bangsa Ibrani ini, ya, bangsa Ibrani. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah selain itu bangsa Yunani orang Yunani ke sumbangsi mereka menuju ke masa perjanjian baru. Yunani itu dengan Helenis mereka memberi warna yang baru. Perjanjian lama dengan bahasa Ibrani yang cukup stabil secara kalau kita sebut bahasa Ibrani itu grammarnya yang stabil gitu ya. Jadi kemudian penggambaran tentang Allah itu bisa diceritakan dengan menggunakan bahasa Ibrani yang dianggap sebagai bahasa yang sangat unggul pada itu. Nah, tapi kemudian perjanjian baru membutuhkan sebuah bahasa yang bisa menggambarkan betapa Allah dengan kerja yang luar biasa di dalam untuk menyatakan rencana keselamatan itu perlu tulisan atau perlu bahasa yang bisa lebih cair untuk menceritakan. Nah, bahasa Yunani itu paling cocok. Kenapa? Bahasa Yunani itu punya anak cabang. Kalau lihat tulisan Paulus, Paulus bicara, saya Paulus, Paulus yang mana? Yang dipanggil oleh Yesus Kristus. Jadi anak cabang itu yang mana? Yang dipanggil oleh Yesus Kristus, rasulnya Kristus, yang apa? Nah, pembagian itu tidak bisa ditemukan di dalam format bahasa Ibrani. Dia baru bisa menjadi tepat ketika ada dalam bahasa Yunani. Jadi di dalam waktu Tuhan, kalau kita lihat kemudian bahasa Yunani, budaya, pendidikan, filsafat itu kemudian membantu untuk menceritakan perjalanan rencana keselamatan Allah dari perjanjian lama menuju perjanjian baru. Jadi dengan begitu maka kita mendapati Allah bekerja untuk menggunakan bahasa yang cocok, bahasa yang tepat
untuk menyatakan rencana keselamatan. Nah, bahasa apa itu Yunani. Makanya peran Yunani di situ adalah sangat penting yang memberi pengaruh bagi rencana keselamatan Allah yang sedang kita lihat dari 360 dari sudut pandang. Lalu apalagi tadi kita menyebut yang ketiga adalah bangsa Romawi. Apa sumbangsinya? Keamanan, stabilitas, pembangunan jalan-jalan, itu membantu. Kemudian Injil Kristus itu setelah Yesus naik ke surga, dia berikan Roh Kudus, Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat, lalu kemudian mereka berkembang mulai dari Yerusalem lalu ke Yudea. Kita tahu nanti mulai Samaria dalam pelayanannya Stefanus. Lalu Stefanus mati, ketika itu Saulus yang kemudian menjadi Paulus itu ada di situ, setuju dengan itu, pegang jubahnya. Lalu kemudian dalam perjalanan dia untuk mencari orang Kristen untuk dibunuh, Tuhan bertemu dengan dalam perjalanan pertemuan Tuhan dengan Paulus, itulah kemudian dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, dan dia menjadi orang yang memberitakan Injil kemana-mana. Tapi dalam pemberitaan Injil itu tidak akan bisa secepat yang tidak bisa akan cepat kalau tidak ada kerajaan Romawi yang memberikan kestabilan keamanan dan pembangunan jalan-jalan, sehingga Paulus itu bisa dengan leluasa pergi ke daerah, mulai melakukan pelayanan ke daerah Asia Kecil sampai nanti kemudian ke Eropa. Jadi kalau kita lihat luar biasa di dalam sejarah itu, Allah memakai 3 bangsa yang besar dalam kronologis perjalanan periodisasi Perjanjian Lama kepada Perjanjian Baru. Ada 3 bangsa yang penting. Bangsa Ibrani dengan monoteismenya dan juga menjadi penjaga Taurat Tuhan. Lalu bangsa Yunani dengan bahasa, budaya, pendidikan, dan pengetahuannya. Lalu kemudian bangsa Romawi dengan keamanan, kestabilan politik, dan pembangunan. Gitu, ya. Lalu kalau saudara lihat, inilah timeline kehidupan Yesus di dalam masa. Oke, sampai di sini saya berharap Bapak Ibu sudah mulai bisa mendapatkan 360 derajat pemahaman, gitu ya, gambar besar tentang Alkitab kita. Monggo silakan tanggapan dari Bapak Ibu, silakan ada tanggapan. Izin Ibu lagi, maaf saya lagi. Ya silakan, monggo, enggak apa-apa. Itu mulai dari pelajaran pertama kemarin, saya tadi juga ikutin dengan baik, evaluasi ulang. Nah, sebenarnya dalam pelajaran ini di start mulai dari Kejadian 3:15 ya, kita tahu. Rancangan keselamatan dimulai dari situ sampai ke bapak-bapak Israel, gereja dan sebagainya, Abraham. Nah, dalam hal ini memang saya selama ini setuju dan betul. Tapi ketika saya belajar ulang evaluasi, coba nanti Ibu tolong memberikan penjelasan. Nah, apakah memang rancangan Yesus untuk menyelamatkan itu start dari Kejadian 3:15 atau sebelumnya? Nah, ada saya izin kutip ayat ya. Kutip ayat yang memang mungkin merujuk kepada rancangan keselamatan itu bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Nah, tapi kalau kita katakan langsung itu, oh nanti berarti manusia jatuh dalam dosa itu rancangan Tuhan dong. Nah, untuk itu, ya. Tapi ada ayat yang menggelitik yang iya, 1 Petrus. 1 Petrus 1 ayat 19 dan 20 izin saya baca. Saya baca. Nah, kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Nah, ini berbicara tebusan ya. Tebusan dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat 20. Ia Yesus telah dipilih. Ia dipilih sebelum dunia dijadikan. Nah, berarti di sini nanti Ibu memberikan penjelasan, kalau kita merujuk kepada Kejadian 3 ayat 15, maka memang keselamatan dirancang mulai dari situ.
Tapi kalau merujuk kepada ayat ini, keselamatan malah sudah dirancang sebelum dunia dijadikan. Bahkan di 2 Timotius 1 itu, ayat 9 dan 10 itu dia dikatakan juga, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Bahkan di Mika 5 ayat 2, tetapi engkau hai Efrata, ya kita tahu ayat itu ya, ayat Natal ya. Nah, daripada aku akan bangkit bagi seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala. Nah, untuk itu saya belajar mulai dari pertemuan pertama sampai tadi ini nyambung bahwa memang kita belajar ini start mulai dari Kejadian 3:15 sehingga lahirlah Abraham dan juga gereja dan juga Kristus. Nah, berarti kita mempunyai dasar adalah bertolak dari Kejadian 3:15. Nah, bagaimana dengan ayat-ayat yang mengatakan, saya sudah lihat lihat terjemahan yang lain dan sama merujuk yang sama bahwa dirancang itu malah sebelum dunia diciptakan. Nah, kalau kita memakai hal ini, wah, berarti manusia jatuh sudah dirancang dong. Nah, mungkin pertanyaan saya seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Saya paham, Pak. Saya paham itu pertanyaan yang sangat lazim, yang logis, yang ada. Nah, tapi kita mesti ingat nih, nanti ini nih bagus nih pertanyaan menggelitik ini. Nanti dijawab waktu apa? Waktu belajar hermeneutik. Nah, hermeneutik itu akan beritahu kita, bahwa setiap teks itu ada konteksnya. Gitu. Jadi nggak bisa dicocok logi, Pak. Itu nggak bisa dicocok-cocokin. Nah, sebenarnya semua yang Bapak bilang tadi itu benar. Sedang ngomong apa? Sedang ngomong yang diomongkan itu siapa? Tentang Yesus. Itu Yesus yang ada pokok keselamatan, yang kemudian menjadi wujud kasih yang nyata kepada dunia, yang mati di salib itu. Dia adalah Allah Tritunggal yang memang ada sebelum dunia dijadikan. Jadi itu bicara mengenai esensi Yesus itu. Tapi berita tentang proto Injil itu memang dibicarakan di dalam itu Kejadian 3 tadi. Tapi yang dibicarakan yang Bapak kutip itu kan termasuk, ingat 1 Petrus itu kan ditulis buat bangsa Israel. Dan bangsa Israel sebenarnya tahu bahwa Mesias itu yang dibicarakan di dalam Yesaya itu sebenarnya Mesias yang memang adalah Allah sendiri, gitu ya, bicara mengenai Allah yang kita memahaminya sekarang sebagai Allah yang Tritunggal itu, dan Yesus adalah pribadi, adalah gambar Allah gitu ya. Kita tidak setuju dengan pemahaman yang sekarang sedang beredar, ajaran kita percaya Yesus adalah Allah, gitu. Dia adalah juru selamat itu ya, juru selamat. Jadi itu bicara tentang Yesus, Pak. Yesusnya ya, bicara mengenai the being, keberadaannya yang memang sebelum, apalagi kalau belajar Efesus tuh ya, jadi bicara mengenai wadah itu sudah memang wadah. Yesus itu adalah in Kristo, itu Kristus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan gitu ya. Jadi bahwa dia dia memang adalah Allah yang memang sebelum dunia dijadikan, bicara mengenai keberadaannya. Jadi teks-teks itu bicara mengenai the being of Jesus, keberadaan Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang adalah juru selamat. Itu buat kita. Jadi kalau dilihat, nah nanti kalau kita belajar selanjutnya, nanti Bapak Ibu belajar selanjutnya di hermeneutik, bahwa tiap kitab ada konteksnya. Tiap teks ada konteksnya. Jadi harus dipahami begitu. Petrus itu sedang ngomong kepada siapa, Yesus sedang ngomong kepada siapa. Nah, tapi semua pokok teks-teks tadi, Pak, secara mendasar saja, teks-teks itu bicara mengenai apa? Keberadaan Yesus. Begitu, Pak? Bisa jelas? Jadi tidak bertentangan dengan Kejadian 3:15. Kiranya menolong dengan jawaban itu ya.
Itu ya Pak? Ya Bu, terima kasih atas jawaban. Dari ini mungkin menurut saya ayat-ayat yang saya kutip tadi, artinya bukan saya bertanya, saya jawab enggak. Setelah saya, karena ini memang ada pertanyaan sekitar di kalangan Kristen juga. Namun saya bertanya di sini juga sebagai referensi, dan ketika saya evaluasi ulang, saya pikir ayat-ayat yang tadi saya bacakan itu bukan merujuk kepada penebusan, tetapi merujuk kepada tadi Ibu bilang keberadaan sebagai raja. Karena Yesus itu kan diciptakan, Yesus kan dihadirkan kan sebagai raja. Jadi jauh sebelum dunia dijadikan, itu kemungkinannya dia sudah dipersiapkan untuk menjadi raja. Ya, bukan tidak dipersiapkan, maaf. Dia adalah Allah sendiri. Ya kan sebenarnya di Kejadian pasal 1, marilah kita itu sendiri kan petunjuk kepada Allah yang kita sebut Trinitarian kita ya, Allah yang itu yang 3 yang Esa. Jadi Allah Bapa, Pencipta, Yesus penebus, dan Roh Kudus yang menunjukkan apa yang menjadi karya Allah. Itu ya Pak. Nah, supaya nanti tidak salah-salah di dalam penjelasan. Makanya yang sekarang beredar itu nggak benar. Gitu. Yesus itu juru selamat ya, ini memang juru selamat gitu. Bisa diputer-puter ya. Oke, semoga itu menolong. Oke, saya kalau ada lagi pertanyaan, tanggapan, beritahu saya Bapak Ibu sesuatu yang baru yang Bapak Ibu dapat ketika mendengarkan 3 bangsa penting tadi. Ada sesuatu yang menjadi pemikiran baru yang saya baru tahu ya ternyata begini ya. Oke, untuk 3 bangsa tadi ada tanggapan 3 bangsa yang Tuhan. Ya, Bu Lili gimana Bu? Saya mau bertanya gini, itu kan tadi ada 3 bangsa yang memang sudah Allah tentukan untuk menjadi besar ya. Nah, saya mau minta pendapat itu bagaimana dengan bangsa Arab? Kan itu ya bahwa kita tahu lah ya bahwa dari situlah terjadinya kepercayaan yang begitu besar gitu kan. Nah, menurut Ibu bagaimana gitu loh kaitannya? Nah, karena ini perjanjian baru, jadi tidak ada kaitannya dengan itu. Karena itu masa setelahnya, iya betul masa setelahnya. Nah nanti biasanya kalau ada pelajaran Islamologi, biasanya di situ Bapak Ibu. Supaya saya nggak. Itu harus tanya Ibu Lili tuh, mestinya dapat. Seharusnya dapat. Islamologi seharusnya dapat, seharusnya. Oke. Gitu ya Bu Lili. Nanti tanya Pak Erik juga. Pak Erik tuh banyak juga. Ya, baik. Saya di perjanjian baru, lama dan baru Ibu. Jadi bicara, apakah ada bangsa itu? Ada itu ya kalau lihat di perjalanan sejarah. Cuma karena kita nih bicara mengenai Alkitab nih Bu. Kita sedang bicara mengenai Alkitab, perjanjian lama dan baru. Panorama Alkitab, perjanjian lama dan baru. Oke, baik. Ya, terima kasih Bu. Boleh, ya terima kasih. Ada pertanyaan, tanggapan? Apa yang Bapak Ibu bisa sesuatu yang baru? Boleh dari Bapak Ibu yang dapat dari pelajaran kita mengenai 3 bangsa yang Tuhan pilih ya, atau ya yang ada untuk menunjang rencana keselamatan Allah. Ada tanggapan? Sesuatu yang baru dari itu? Semua oke? Oke. Ya, izinkan saya melanjutkan untuk bagian yang berikut, yaitu struktur pembagian Alkitab kita. Ya, saya akan percepat sebelum nanti saya serahkan kepada Pak Erik ya. Oke. Ya, mari kita lihat struktur pembagian Alkitab kita ya dalam pembagian kitab suci. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memiliki kitab suci seperti yang sekarang, untuk kita Deuterokanonika Protokanonika ini,
66 kitab. Sementara orang Katolik juga ada, selain Protokanonika, mereka juga punya Deuterokanonika. Nah, sebelum itu, sebelum semuanya terkumpul, kita perlu mengetahui bagaimana sehingga kitab-kitab suci itu kemudian disusun seperti susunan yang kita punya sekarang. Nah, hal inilah yang kita kenal dengan kanon, peristiwa kanon, bagaimana membuat sebuah standar yang baku untuk kemudian kitab-kitab yang ada beredar pada waktu itu bisa diterima sahih sebagai tulisan Alkitab. Sebagai tulisan yang kita percaya sebagai kitab suci. Kata kanon adalah sebuah istilah dalam bahasa Yunani untuk hulu, ya, atau tongkat yang dipakai mengukur seperti garis, gitu ya, aturan atau standar. Dalam bahasa Yunani kita kenal dengan kaneh, ya, alat pengukur, ya, sebuah norma atau aturan. Secara metafora, ya, metafora itu menggambarkan sesuatu yang disebut sebagai standar. Jadi kanon itu adalah buku alat pengukur yang kalau kita artikan bisa jadi bicara mengenai satu standar. Dalam pandangan teologis kita mendapati itu berarti kitab-kitab, ya, kitab-kitab yang diterima karena telah mencapai standar yang seharusnya atau yang sebenarnya. Di abad keempat Masehi, Athanasius memberi arti standar. Secara teologis disebut dengan 66 kitab yang diterima oleh gereja. Jadi kanon itu apa? Standar untuk menerima kitab 66 kitab yang oleh gereja disebut sah sebagai tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Yang harus diterima sebagaimana. Nah, sebelum proses kanon, khususnya perjanjian baru, ya, karena perjanjian lama itu sudah terjadi sebelumnya. Nah, kanon perjanjian baru itu sebenarnya dia muncul, ya, setelah peristiwa gereja Tuhan, ya, kalau kita lihat dari kronologis tadi. Namun sebenarnya sebelum masa Yesus datang itu, ya, ke dalam dunia atau di dalam masa intertestamental sudah muncul tradisi-tradisi lisan dan tertulis yang kemudian nanti menjadi turut memberi pengaruh terhadap isi kanon. Apa saja? Ada kitab-kitab yang waktu itu beredar yang disebut kitab apokrifa dan juga disebut pseudepigrafa. Nah, kitab apokrifa adalah kitab yang mengandung arti kitab yang tersembunyi atau yang tidak jelas. Disebut demikian karena kitab-kitab itu dipercayai Allah hanya menyingkapkan kepada orang-orang tertentu. Di sisi yang lain, penulisnya memakai nama-nama pahlawan kuno dari bangsa Israel dan nabi-nabi. Itu makanya mereka sebut dengan apokrifa. Ini kitab yang tertulis sekitar tahun 200 sampai 100 sebelum Masehi. Jadi sebenarnya sebelum peristiwa nanti kanon kitab suci, sebenarnya sudah sejarahnya itu muncul begitu banyak tradisi tulisan lisan, ya, lewat kata. Ya, tapi juga ada kisah-kisah yang tertulis. Nah, kisah-kisah yang tertulis, salah satunya tuh apokrifa ini, ya. Nah, dia merupakan kitab yang kemudian nanti oleh orang-orang Katolik itu disebut sebagai Deuterokanonika, ya, kanon yang kedua. Mereka mempercayainya, gitu ya. Mereka mempercayai sebagai kanon kedua setelah perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi bagian yang memang juga mereka terima. Deuterokanonika adalah kitab-kitab selain kitab yang sekarang sudah kita pahami. Dan ini yang dipercayai oleh orang. Maka kalau kita bicara mengenai Deuterokanonika, kita bicara mengenai
ini kitab-kitab ya apokrifa yang oleh orang Katolik dipercayai sebagai kitab suci juga. Makanya mereka punya untuk perjanjian lama, mereka punya 39 perjanjian lama yang disebut sebagai protokanonika, dan kemudian mereka tambahkan dengan 7 kitab apokrifa ya, yang plus dengan 27 kitab perjanjian baru. Itu yang mereka punya. Hanya bagi orang Katolik itu ya mereka melihat kalau kita itu PLPB 66 kan itu mereka sebut protokanonika, tapi kemudian mereka punya tambahan itu. Tambahan 7 kitab perjanjian lama lagi selain 39 disebut dengan Deuterokanonika. Kita menyebutnya apokrifa, mereka menyebutnya Deuterokanonika. Jadi untuk orang Katolik apokrifa, ya apokrifa yang kita sebut kitab-kitab tersembunyi, oleh mereka bilang bukan kitab tersembunyi, tapi itu Deuterokanonika, bisa diterima. Selain protokanonika yang 66 itu mereka juga terima tambahannya untuk perjanjian lama dengan 7 kitab apokrifa. Ya. Jadi itu yang kemudian mereka terima sebagai bagian kitab suci apokrifa ini. Apokrifanya kitab-kitab seperti riwayat Tobit, riwayat Yudit, itu ya, 1-2 Makabeus, kebijaksanaan Salomo, hikmat bin Sirach, semua kayak gitu ya. Nah, ini sebenarnya kitab-kitab sejarah sebenarnya. Mereka punya bagian pertama itu, kategori pertama itu penulisnya adalah orang Yahudi. Dan yang mereka ceritakan adalah peristiwa di tanah Palestina dengan menggunakan bahasa Ibrani dan Aramik. Kisah-kisahnya itu lebih banyak tentang catatan sejarah dan legenda. Ya. Kitab Makabeus, kitab Yudit, itu semua ya kategori yang pertama. Nah, kategori yang kedua itu bicara mengenai penulis Yahudi yang diyunanikan, ya diyunanisasikan tentang karya yang bernilai tinggi pakai bahasa Yunani, banyak dicampuri filsafat dan ajaran Yunani, ya, seperti hikmat bin Sirach. Ini sebenarnya kitab-kitab yang lalu ditanyakan apa boleh dipakai, sebenarnya ada, tapi kita tidak mempercayainya sebagai kitab suci, tidak dipercayai sebagai protokanonika. Ya, kategori besarnya apokrifa itu ada sejarah, ada wejangan, ada novel, gitu. Ada novel agama, ada wahyu, dan apa yang saya kira apokrifa. Nah, kitab-kitab lain yang juga tulisan-tulisan lain yang berkembang dalam masa intertestamental itu adalah kitab-kitab yang disebut dengan Spedupigrapha. Tadi apokrifa, sekarang Spedupigrapha. Ya, Spedupigrapha dari kata spedus yang artinya palsu dan epigraf yaitu tulisan tambahan. Nah, disebut demikian Spedupigrapha karena nama-nama kitab yang ada di dalam Spedupigrapha itu dikaitkan dengan tokoh yang sudah lama mati. Jadi sudah lama mati lalu kemudian dikisahkan kisahnya, ya, bikin catatan tentang siapa mereka. Ya. Praktek ini memang praktek yang lazim, ya, jadi bisa ditemukan di mana-mana saja sehingga beberapa teolog menyebut bahwa perjanjian baru itu sebenarnya hampir kebanyakan Spedupigrapha, ya, jadi tulisan setelah orangnya sudah mati lalu kemudian maka ada beberapa kitab sebelum menjadi kanon, kitab Kolose, surat Kolose, Efesus, surat Tesalonika, surat-surat Paulus, surat pastoral itu 2 Petrus dianggap masih masuk kategori ini Spedupigrapha, ya, yang palsu karena memang itu sudah langsung di situ, ya. Yang disebut Spedupigrapha ini kitab 1 Henok baru gitu, ya. Perjanjian 12 Patriark, perjanjian Ayub, perjanjian Musa, kayak gitu-gitu, ya. Jadi orangnya udah lama mati terus mereka, ya, kalau Bapak Ibu lihat ini beberapa. Nah, tapi kemudian
kita mendapati semua kitab-kitab yang beredar itu juga kemudian harus kemudian diproses untuk menjadi kanon kitab suci. Nah, secara urutan pembentukannya, maka kita bisa mengatakan ada 4 langkah penting untuk kanonisasi Perjanjian Lama. Mulai dari ucapan yang berwibawa, kisah-kisah Allah menciptakan, gitu ya, dalam oral tradisi lisan, kemudian tulisan-tulisan yang berwibawa itu kemudian dijadikan norma keagamaan. Dijadikan norma keagamaan 1200 sampai 1000 sebelum Masehi, lalu dikumpulkan secara bertahap, ya, 5 kitab Musa itu 400 sebelum Masehi, lalu kitab nabi-nabi juga, lalu kitab sampai kepada masa zaman Perjanjian Baru. Nah, kanon Ibrani itu kemudian dibakukan hingga 70 Masehi. Setelah kejatuhan kota Yerusalem, baru kemudian penambahannya sudah dibatasi. Ya, jadi sudah ini dilakukan oleh di sidang raya di Jamnia 90 Masehi, yang oleh seorang rabi Yahudi yang bernama Yohanan bin Zakkai, ya, yang kemudian dia membakukan Perjanjian Lama itu punya 24 kitab yang disebut kitab tanah. Ya, nanti kita lihat kenapa kemudian menjadi Perjanjian 39. Ya, nanti kita lihat karena pembagian pembagian untuk kitab-kitab orang Yahudi berbeda dengan yang kita punya. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, kalau sudah lihat di sini dalam pembagiannya, maka kanon Perjanjian Lama ini Nah, kalau saudara lihat pembagiannya, maka dia akan tergambar seperti ini, ya. Orang-orang Protestan, ya, kita sebenarnya termasuk di dalamnya, kita mempercayai ini kanon ini, ya, Perjanjian Lama lalu 27 Perjanjian Baru. Sementara orang Katolik itu tambahan, ya, tambahan 7, ya, yang protokanonika yang sama seperti kita, lalu ditambah dengan 7, ya, untuk Perjanjian Lama. Kalau yang ortodoks, ya, yang ortodoks itu 39 dengan tambahan-tambahan ini. Ini, ya, yang mereka punya. Tambah dengan 27, ya, 27 Perjanjian Baru. Ini perbedaan-perbedaan yang kita punya, ya. Nah, tadi 24 tadi kitab tanakh itu kalau kita kemudian kelompokkan, maka kita dapati begini. Ya, Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani itu, ya, dia ada Torah itu, ya, tanakh itu dari Torah, Neviim, lalu Ketubim, itu tanakh, singkatan dari tanakh itu. Makanya Torahnya adalah ini tanakh gitu, ya, tanakh. Jadi Torah, Neviim, dan Ketubim. Nah, Torah itu adalah untuk Perjanjian Lamanya Ibrani, yang kita untuk orang Ibrani, orang Israel itu mereka punya Torah ada 5, lalu kemudian Neviim, itu, ya, Neviim ada 19, ya, ada 19, ya. Ya, ada 19 Neviim, ya, yang disebut surat-surat tulisan-tulisannya para nabi. Lalu kemudian Ketubimnya itu ada 11, gitu, ya, ada 11. Jadi mereka punya kitab-kitab Perjanjian Lama Ibrani ada begini. Nah, yang masa kini yang kita punya, ya, Pentateuch, ya, Taurat itu ada 5, lalu 12 kitab sejarah, 5 kitab syair, 5 nabi-nabi besar, dan 12 nabi-nabi kecil. Yang berbeda dengan yang
tanahnya orang Israel. Maka kalau kita sekarang kita mau menghafalnya, kita mau mengingat, maka kalau dibilang perjanjian lama 5, 12. Coba sama-sama. 5, 12, 12. Boleh? Lagi ya, kita ulang. Alkitab Perjanjian Lama 5, 12, 12. 5 apa? 5 kitab Taurat, 12 kitab sejarah, 5 kitab syair, 5 kitab nabi-nabi besar, 12 kitab nabi-nabi kecil. Oke. Coba kita hafal lagi sama-sama. Perjanjian Lama 5, 12, 5, 12. 5 kitab Taurat, 12 kitab sejarah, 5 kitab syair, 5 nabi-nabi besar, dan 5 nabi-nabi kecil. Ya. Ya, jadi itu dia kanon Perjanjian Lama. Untuk mengingatnya, kita bisa menggunakan cara yang kreatif seperti ini. Kakak, ibu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu Taurat. Kakak, ibu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Sejarah YHSL, Yosua, Hakim-Hakim, Samuel, Raja-Raja, dan Rut. Kitab sejarah lainnya YHSR, Tene, Taurat, Esra, Nehemia, Esdra. Kitab nabi-nabi ada 4 nabi besar, Y3D, Yesaya, Yeremia, Yehezkel, Daniel, 12 nabi kecil, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefania, Hagai, Sakaria, dan Malaki. Ya, untuk beberapa di dalam cara itu. Lalu kemudian kitab kebijaksanaan, Amapa, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Ya, jadi ini kira-kira pembahasan kita lebih dulu karena sudah jam 11. Saya harus menyerahkan kepada Pak Erik. Ya, harapan saya Bapak Ibu sudah dapat pembagian Alkitab. Coba sambil diingat-ingat, saya sudah kasih ya. Jadi sambil diingat-ingat, minggu depan akan full dengan saya. Minggu depan dengan Pak Erik, saya libur, dan Bapak Ibu dengan Pak. Enggak, silakan. Saya pikir sudah selesai. Akan istirahat dulu kayaknya ya. Begitu Pak Erik atau gimana? Pak Tulus mungkin. Pak Tulus, monggo Pak Tulus. Oh iya, boleh. Pak, saya sudah kasih PDF-nya kan? PPT-nya sudah lama nih, saya sudah kasih nih. Yang terakhir belum tuh. Yang mana? Yang terakhir yang ini apa namanya? Yang tadi nih? Ya, belum itu. Oh, ya, oke, baiklah. Oh, maaf, saya pikir, aduh, saya salah identifikasi. Saya kirim habis ini. Sementara Pak Erik menjadi dosen saya kirim. Oke, thank you ya.